Ada yang lamban ya. Yang lamban tidak boleh begini sudah ini karena lamban sudah kita tinggal aja ya. Nah, tidak diperkenankan. Bapak Ibu harus memfasilitasi juga ya. Apa namanya? Mengantarkan anak yang lamban tersebut mencapai tujuan yang sudah dicanangkan. Seperti itu. Kemampuan matematis, berbahasa, musikal, religius, kemampuan memahami alam, menguasai diri, spasial ya, kemampuan bekerja sama dengan orang lain itu juga bervariasi antara individu yang satu dengan yang lain di dalam satu kelas yang Bapak Ibu melaksanakan pembelajarannya. Kayak belajar misalnya ya. Nanti di apa jurnal pembelajaran yang Bapak Ibu susun itu harus tercermin itu ya. Fasilitas pembelajaran yang berdiferensiasi. Gaya belajar misalnya ya. Ada anak yang gaya belajarnya kinestetik. Sedikit cerita nih ya. Saya punya anak yang sangat kinestetik. Biasanya ini kalau guru-guru SD ya. TK, SD ya, SMP eh, tahun awal-awal itu kinestetiknya masih tinggi anak-anak. Anak pada umumnya. Tapi memang ada anak yang memang dia itu gaya belajarnya kinestetik ya. Jadi saya ini cerita sedikit, anak saya itu kalau pulang itu selalu terlambat ya karena ada sedikit bukan hukuman ya, konsekuensi logis yang harus diterima karena dia menggerakkan bagian tubuhnya keliling ke sana saat gurunya menyampaikan sesuatu. Nah, ketika saya tanya, kenapa kamu kok seperti, iya, saya kalau diam itu malah tidak bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Seperti itu. Jadi kami di rumah membelajarkan dia juga juga kinestetik. Misalnya kalau matematika ya, ukuran baku itu ya Bapak Ibu ya kan ada ukuran baku, ada ukuran tidak baku seperti itu di pelajaran matematika. Itu saya suruh mengukur pintu, jendela, ya meja. Nah kalau seperti itu dia sangat menikmati dan bisa belajar dengan maksimal. Nah, itu ada siswa Bapak Ibu yang seperti itu, ya. Nah, kita kalau tidak tahu ya, wah ini nakal ini ya, melakukan tindakan yang tidak relevan. Temannya duduk tenang kok dia ke sana kemari. Nah, itu jangan langsung menjustifikasi bahwa anak itu melakukan tindakan tidak relevan. Kita lihat apakah dia memang pembelajar yang kinestetik, ya. Ada juga yang kebetulan saya punya banyak anak yang bervariasi. Ada yang audio. Jadi begitu buka buku, begitu terdengar musik. Nah, ada ini yang terakhir, yang paling kecil. Ya. Ah, dan itu musiknya bukan musik yang kalem ya, yang rancak. Padahal dia sedang menghafalkan kok. Nah, saya gini kok gak pusing ya dia. Sedang menghafalkan, harusnya konsentrasi, malah ada musik yang sedemikian rancak dan volumenya keras gitu. Itu ada supaya Bapak Ibu ada. Kalau suasana hening dia pasti tersiksa ya di situ. Kita kan selama ini belum pernah mencermati ya. Sakjane sebetulnya kalau saya seperti ini anak-anak saya ini sudah menikmati atau masih tersiksa. Kita kalau sekarang ya dulu boleh ya begitu, cuek-cuek saja. Tapi nanti setelah jadi guru profesional tidak boleh gitu. Karena kan sudah ditambah tunjangannya ya. Nah, kalau sekarang belum dapat tunjangan ya sudah wajar karena kita sering mencueki ya siswa kita uh, uh, yang istimewa-istimewa itu. Seperti itu ya. Baik, sehingga Bapak Ibu harus di perangkat pembelajarannya yang memfasilitasi ada uraian juga lengkapi dengan gambar, lengkapi dengan aktivitas seperti itu. Nah, itu nanti kan akan kita nilai ya di UKIN-nya itu ya. Dan bahkan di video pembelajaran yang Bapak Ibu selenggarakan ya. Seperti itu. Oke, nanti akan ketemu ini saya kasih ngintip saja ya. Nanti silakan masuk ke dalam untuk memahami. Nah, ini yang berkebutuhan khusus ada trik-triknya. Nah, ini nanti silakan cerminkan di jurnal pembelajaran yang Bapak Ibu buat ya. Jadi, nah ini yang pertama kata kuncinya itu penerimaan. Ini yang berkebutuhan khusus Bapak Ibu ya. Ya, tadi kan kita harus menyelenggarakan pembelajaran yang inklusif ya, memfasilitasi semua anak ya, terus berdiferensiasi tadi ya, memfasilitasi keragaman yang ada begitu ya.
Nah, ini ada yang berkebutuhan khusus juga harus kita fasilitasi. Ya, ada beberapa triknya ya, ada menurut ahli itu ada banyak Bapak Ibu. Ini saya ambil beberapa ya yang bisa kita lakukan ya. Kita harus menerima mereka ya dan mengajar dengan hati, gitu ya. Jadi jangan dengan apa logika saja ya. Jadi kita sertakan hati kita adalah mengajar mereka yang berkebutuhan khusus ya. Kemudian dilakukan latihan yang konsisten. Nah, terus dimulai dimandirikan Bapak Ibu ya. Jangan selalu memberi bantuan, cepat-cepat memberi bantuan ya. Bantuan kita berikan saat memang mereka sudah tidak mampu begitu ya. Kalau masih kita menilai ya, kita melihat mereka masih mampu, nah jangan terlalu cepat memberi bantuan. Kemudian latih siswa belajar dari kesalahan. Nah, jadi eh, bukan membiarkan mereka salah terus-menerus ya, belajar dari mempelajari, belajar memperbaiki diri ya dari kesalahan yang dilakukan gitu ya. Kemudian melakukan recording ya atau pencatatan terkait perkembangan kemandiriannya, kemudian meningkatkan kepercayaan dirinya ya, kepercayaan diri pada siswa secara bertahap harus kita tingkatkan karena sangat penting ya. Percaya diri itu sangat penting untuk menghasilkan prestasi belajar yang maksimum. Seperti itu ya. Kemudian berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berinteraksi dengan orang lain. Ini tercermin mungkin kalau Bapak Ibu disetting pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu tercermin ada kerja kelompok gitu ya. Kemudian saat mempersilahkan ada siswa yang presentasi, Bapak Ibu memberi kesempatan kepada yang lain untuk mengemukakan pendapatnya dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Kalau ada siswa yang bertanya misalnya tidak langsung gurunya menjawab ya untuk membuktikan ini loh saya pinter semua pertanyaan siswa bisa saya jawab ya. Tidak seperti itu. Silakan barangkali ada siswa lain. Sehingga saya di WAG itu juga sudah menerapkan Bapak Ibu ya. Saya tidak pernah menjawab soal yang ditanyakan. Pasti saya suruh silakan apa temannya yang sudah sukses membantu yang belum sukses. Begitu. Setelah saya cermati ternyata ya banyak ya teman-teman Bapak Ibu di WAG itu sangat peduli ya dengan antara yang satu dengan yang lain ya. Buktinya itu kalau ada yang bermasalah selalu ada teman yang memberikan solusinya. Itu lebih dari satu orang seperti itu ya. Nah, itu penerapannya ya. Kita beri kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita tidak perlu ya sebagai guru atau kami dalam hal ini sebagai narasumber menjawab semua pertanyaan. Nah, itu kurang memfasilitasi Bapak Ibu berinteraksi dengan temannya atau para murid yang satu dengan yang lain kurang terfasilitasi interaksinya. Seperti itu ya. Nanti kalau jadi kesuksesan hidup ini Bapak Ibu ya. Kalau sudah lepas dari sekolah terjun ke masyarakat, nah mereka harus pinter berinteraksi dengan orang lain supaya sukses. Saya rasa seperti itu. Modul terakhir ada pembelajaran sosial emosional. Nah, ada 5 poin penting Bapak Ibu yang harus dilatihkan ya. Pertama itu gurunya mencocokkan dulu karena Bapak Ibu sebagai model yang ideal ya di kelas. Nah, silakan Bapak Ibu menata kesadaran diri, mengelola diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Karena Bapak Ibu nanti akan menanamkan ini kepada siswanya. Itu. Jadi di perangkatnya itu tercermin bahwa Bapak Ibu itu melatih kesadaran diri siswa, ya tercermin di sana ya. Nah, sehingga nanti akan terjadi peningkatan perilaku positif, mengurangi perilaku negatif, menurunkan tingkat stres pada siswa kita, dan ujung-ujungnya adalah prestasi belajar ya atau performa akademik siswa akan meningkat ya. Stres ya. Jadi siswa kita harus enjoy. Mungkin selama ini kurang kurang kita perhitungkan ya ini ya bahwa
stres di kelas itu sangat berpengaruh pada prestasi, ya. Nah, maka pembelajaran ke depannya harus aman dan nyaman ya, dan nyaman. Seperti itu. Jadi masuk kelas itu senyum. Kalau menurut John Robert Power ya Bapak Ibu boleh eh, sekolah kepribadian ya silakan senyum 225. Jadi bibir kanan ditarik 225 ya 2 cm, kemudian bibir kiri 2 cm, tahan selama 5 detik. Nah, jangan senyum 77, itu senyum yang haram ya. 77 mencucu ya, atau apa namanya bahasa Indonesianya mencucu itu apa Pak Dani? Ya itu senyum yang haram, siswa ini stres ya. Guru masuk senyum 77. Silakan senyum 225 ya. Supaya para siswa merasa nyaman dan enjoy. Jadi poin pentingnya Bapak Ibu memberikan untuk pembelajaran sosial emosional ya, memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang dirinya sendiri dan orang-orang di sekitar mereka ya. Nah, orang-orang di sekitar teman-teman sejawatnya ya. Kemudian membantu siswa dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang akan membantu mereka dalam memahami emosi yang dirasakan, mengembangkan identitas mereka dan menetapkan tujuan. Jadi ini mengelola kolbu istilahnya ya. Nah, kemudian mengurangi stres dan tekanan yang dialami dalam proses belajar ya. Ini tidak hanya dari loh Bapak Ibu ya, tidak hanya dari sikap guru loh ya. Materi yang kita sajikan itu juga bisa menyebabkan stres. Saya kalau mengajar biokimia ya, misalnya terkait enzim, kalau saya tulis struktur kimianya, waduh sudah langsung ya mahasiswa stres kelihatan dari wajahnya ya. Jadi saya paling sering mengamati wajah para mahasiswa ya. Ada yang mencureng apa mengerutkan kerningnya itu ya. Nah, itu sudah tanda-tanda. Sehingga di awal masuk itu tidak perlu rumus kimia ya, saya buat gambar bola seperti itu untuk ilustrasi. Itu mereka terlihat lebih santai. Atau saya putarkan film ya. Kalau Kemudian yang membelajarkan ketiga tentang adalah lipida itu memiliki Bapak Ibu ya, itu kan kualifikasi ada akademik film yang sarjana bagus ya. atau sarjana Lawrence's terapan. Oil itu ya, Nah, minyak Lorenzo itu ya. Itu untuk ngobati anak-anak yang mengalami gangguan saraf karena tidak ada selubung mielinnya begitu atau mielinnya rusak. Diputarkan film dulu ya. Nah, itu senang mereka. Tidak langsung eh, struktur kimia lipida. Waduh, sudah ya. Eh, tingkat stresnya akan tinggi ya. Baik, mereka tidak enjoy ya. Nah, seperti genetika itu ya. Itu juga tidak ilmu keturunan. Kebetulan memang saya dari biologi, Bapak Ibu mohon maaf ya kalau contoh-contohnya berkutat ingin menikah. Pasti ngacung semua, nggak ada yang tidak ingin menikah ya. Perkara dapat jodoh atau tidak kan urusan belakang, tapi keinginan kan pasti ada. Terus siapa yang ingin punya anak, ngacung semua pasti. PD. Saya meningkatkan kepercayaan dirinya dengan cara yang sederhana, Bapak Ibu. Di saat sesi proses pembelajaran kita berikan kuis pada anak tersebut yang kita yakin dia bisa menjawab. Nah, mudah, pertanyaan yang sangat mudah. Itu berkali-kali Bapak Ibu ya. Tetap anak itu kita beri pertanyaan yang mudah yang kita yakin dia ini bisa jawab, dia ini bisa jawab baik secara lisan maupun disuruh nulis di depan. Nanti akhirnya dia begini, ternyata saya bisa ya. Nah, itu saya amati perkembangannya, prestasinya semakin hari semakin bagus gitu ya. Karena dia kepercayaan dirinya mulai tumbuh. Nah, jadi penting Bapak Ibu untuk para siswa kita itu kita tingkatkan kepercayaan dirinya ya. Kemudian pengurangan perilaku bermasalah dan peningkatan kesehatan mental ya. Baik, saya rasa ini yang harus kita lakukan untuk calon guru profesional ya. Bapak Ibu semua yang ada di sini, goal-goalnya nanti Bapak Ibu akan menjadi guru yang profesional ya. Yang mana pembelajaran Bapak Ibu akan disenangi ya, menciptakan suasana aman, nyaman, berkualitas ya, menggunakan pendekatan yang bervariasi yang semuanya berpusat pada siswa dan goal-goalnya siswa kita mencapai prestasi belajar yang maksimal. Oke, saya rasa itu yang untuk ngintip ya, ngintip PMM-nya. Nanti untuk ke- eh,
pendalamannya seperti apa ya, isi yang detail seperti apa, silakan Bapak Ibu mengunjungi dan berinteraksi dengannya ya. Saya rasa cukup yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktunya kepada Pak Dani. J. Terima kasih Bu Isnawa. Ini menarik sekali materinya ya. Yang Ryzen juga sudah mulai banyak. J. Mohon ditahan dulu Bapak Ibu. J. Mohon ditahan dulu. Mohon maaf Pak Helmi, Bu Angger ya. Mohon maaf ditahan dulu, G. Mohon maaf ditahan dulu untuk pertanyaannya karena masih banyak lagi materi yang sangat menarik ya. Baik, langsung saja Pak narasumber kita yang kedua berikut ini terkait, nah ini penting juga Bapak Ibu, UKPPPG ya ini ya, ini terkait UKPPPG ya ini. Pak Ronggo kita sapa dulu. Selamat siang Pak Ronggo. Sudah hadir. Selamat siang Pak Dani. Wah ini Pak Ronggo, wah, Ye. ini sudah hadir. Baik, langsung saja Pak Ronggo terkait UKPPPG. Monggo saya persilakan pada Pak Ronggo. Baik Pak Dani, mohon izin share screen dulu. Sampun terlihat Pak Dani? Sampun terlihat dengan jelas Pak Ronggo. Monggo. Baik. Silakan. Mohon izin Pak Direktur dan Bu Sekretaris, saya akan mulai presentasi. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Oke, kali ini saya sedikit sharing saja ya terkait dengan eh, bagaimana sih UKPPPG bagi guru tertentu ya tahun 2024. Oke, baik sebentar. Nah, ya, yang tadi Pak Julianto di awal tadi sudah dijelaskan bahwa sekarang penyebutannya yaitu PCK ya, PCK Pedagogical Content Knowledge ya. Jadi yang awal